Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini Pak Hanif akan menjelaskan materi yang sudah di awal kemarin Pak Hanif awali bab 1, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kali ini Pak Hanif akan menjelaskan secara lengkap karena dalam proses pembelajaran kemarin itu terpisah-pisah dalam arti model pembelajarannya berbeda-beda. Lihat video, membaca modul atau literasinya dimaksimalkan, terus yang ketiga lihat video lagi dan merangkum. Nah, kali ini Pak Hanif lengkapi dengan penjelasan dari Pak Hanif sendiri dari awal sampai akhir. Tolong disimak dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama sudah Pak Hanif jelaskan, yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Kemarin di pertemuan pertama itu kesimpulannya ini ya, pengertian wilayah, klasifikasi wilayah. Kalian masih ingat wilayah formal itu yang uniform, wilayah fungsional itu yang heterogen gitu ya, vernakuler itu ya, yang ada di kepala kita itu khas. Istilah dalam wilayah ada ruang lokasi sampai terakhir tata ruang wilayah yang Pak Hanif jadikan tugas untuk kalian kemarin. Nah, ini sudah. Kita lanjut ya. Yang kedua, ini adalah materi yang Pak Hanif minta kalian untuk membaca dan memahami sendiri. Nah, kali ini Pak Hanif rangkum dan jelaskan langsung saja. Perwilayahan atau regionalisasi. Apa sih itu? Perwilayahan itu adalah proses membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi berdasarkan tujuan tertentu. Jadi, kita mau membagi wilayah, itu ada tujuannya kenapa dibagi. Nah, ini membagi wilayah itu. Selanjutnya, manfaatnya apa sih? Kenapa dibagi-bagi per wilayah? Yang pertama, misalkan suatu yang berguna dan kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. Jadi, permukaan bumi itu macam-macam, makanya diurutkan. Jadi ada kota, ada desa, ada hutan, ada pertanian, ya, itu diurutkan. Terus menyederhanakan informasinya. Informasinya banyak karena fenomenanya macam-macam, maka disederhanakan informasinya. Pegunungan, pantai, gitu. Itu informasi yang kita sederhanakan. Jadi wilayah ada namanya. Terus memantau perubahan yang terjadi. Ya, kita tahu bahwa perubahan itu akan terjadi setiap saat di permukaan bumi. Manusia akan membangun. Ya, saat ini sawah. Ya, ini wilayah persawahan. Kita lihat beberapa tahun ke depan, jadi sekolahan, jadi permukiman. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang bisa dipantau karena ada perwilayahan itu. Jadi status sebelumnya akan berubah. Itu ya, tujuan perwilayahan. Kita akan cepat. Tujuan perwilayahan itu menyebarkan dan meratakan pembangunan. Jadi, kenapa dibagi wilayah? Jadi, Indonesia dari Sabang sampai Merauke luas. Jadi, kalau tanpa dibagi wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur, tengah, barat, itu sulit untuk meratakan pembangunan. Misalnya pusatnya di Jakarta, Jawa. Biasanya yang akan berkembang ya yang dekat dengan pusat Jakarta saja. Maka dibagi wilayah sehingga pembangunan itu bisa merata. Menjamin keserasian koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Ya. Jadi kalau misalnya wilayah di daerah barat, misalnya pusatnya Medan, nanti dari Jakarta akan koordinasi dengan Medan, Medan nanti berkoordinasi dengan wilayah sekitar Medan. Ya. Jakarta koordinasi dengan Surabaya, nanti Surabaya akan berkoordinasi dengan wilayah sekitarnya, sehingga koordinasinya lebih mudah, lebih nyaman. Itu namanya tujuan kenapa ada dibagi wilayah. Terus yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan bangunan, yaitu arahan kebijakan pusat. Jakarta akan memberikan arahan ke wilayah pusat di daerah barat, di daerah timur, ya, ada lagi di daerah Makassar, itu kan juga pusat pertumbuhan juga. Di sana nanti ada arahannya dari pusat seperti apa. Bikin jalan tol di Aceh nih yang baru ya, di Aceh jalan tol. Nah, itu arahan kegiatan bangunan. Yang D, macam-macam perwilayahan. Nah, bagaimana kita membagi wilayah? Ada dua. Yang pertama, perwilayahan formal. Membagi wilayah berdasarkan kesamaan penampakan atau homogenitas. Kesamaan wilayahnya adalah pegunungan. Kita kasih nama. Itu kelompokkan aja, ini wilayah pegunungan. Oh, daerahnya kok di daerah pinggiran bantaran sungai dan rumahnya kumuh. Ini perwilayah. Wilayahan kumuh. Ada di dataran rendah. Nah, ini kondisi penampakannya sama. Ya, makanya formal. Gampang ini ya. Sedangkan yang
fungsional ini berdasarkan heterogenitas perbedaan, menitik beratkan pada hubungan fungsional. Jadi antara pusat dan pinggiran terjadi interaksi, maka ini menjadi satu wilayah fungsional. Batasnya bagaimana? Batasnya ya selagi masih ada jaringan komunikasi interaksi antara dua wilayah. Contoh misalnya Pak Hanif ngajar, terus kalian di depan yang baris depan mendengarkan, baris 2 mendengarkan, baris 3 mendengarkan, baris keempat sudah tidak mendengarkan. Nah, baris keempat itu sudah keluar dari wilayah fungsional Pak Hanif. Gitu ya. Itu contoh fungsional. Baik, tadi perwilayahan sudah, kita langsung ke subbab yang ketiga yaitu pusat pertumbuhan. Tadi Pak Hanif minta kalian baca ya. Pusat pertumbuhan itu adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat. Jadi berkembang cepat. Dan kondisi pusat pembangunan ini akan merangsang perkembangan wilayah daerah sekitarnya. Jadi satu daerah berkembang cepat dan daerah itu akan memberi efek kepada daerah sekitarnya. Itu namanya pusat pertumbuhan. Nah, faktornya apa sih? Suatu wilayah bisa dikatakan menjadi pusat pertumbuhan. Bisa yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu misalnya ada topografi. Jadi permukaan tanahnya datar, tidak terlalu terjal. Itu kan dia berkembang dengan cepat. Ada air yang mudah didapatkan. Iklimnya baik, tanahnya subur, itu bisa akan menjadi pusat pertumbuhan. Itu faktor fisiknya. Yang kedua, faktor pengambil kebijakan, yaitu dari pemerintah. Pemerintah punya analisa di sana akan jadi pusat pertumbuhan untuk menularkan daerahnya. Ini ya. Ini kebijakan. Ini faktor politik ya, kebijakan. Terus yang ketiga, faktor ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi satu daerah kalau pertumbuhannya cepat, dia bisa menjadi pusat pertumbuhan. Ya, penopang kehidupan itu dari kehidupan ekonomi. Terus yang keempat, faktor sosial. Sosial yang dimaksud di sini adalah kondisi masyarakatnya, misalnya dari pendidikan baik, terus dari kesehatan. Itu termasuk faktor sosial yang menopang untuk wilayah itu menjadi yang namanya pusat pertumbuhan. Pendapatan misalnya, masyarakatnya pendapatannya besar atau makmur, itu jadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya yang kelima adalah faktor sarana pendukung. Misalnya ada jalur transportasi yang mudah, terus ada sarana-sarana di kota yang bisa digunakan untuk umum yang banyak gitu ya. Sarana-sarana itu bisa mendukung yang menjadikan wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan. Nah, ini faktor yang mengaruhi fisik, mengambil kebijakan, ekonomi, sosial, dan sarana pendukung. Oke, selanjutnya pengaruh adanya pusat pertumbuhan. Karena ada pusat pertumbuhan akan mempengaruhi apa? Yang pertama kita lihat pemusatan SDM. Kita tahu Jakarta itu menarik sumber daya manusia yang sangat banyak. Karena apa? Dia menjadi pusat pertumbuhan. Banyak lapangan pekerjaan di sana ya. Itu akan menarik. Terus yang kedua, perkembangan ekonomi. Kita tahu perkembangan ekonomi di Jakarta berbeda dengan perkembangan ekonomi di daerah pinggiran. Ya, itu akan berpengaruh. Terus yang ketiga, perubahan sosial budaya. Dari berkumpulnya berbagai macam manusia yang mempunyai latar belakang berbeda-beda akan menimbulkan perubahan sosial kebudayaan. Jadi di situ akan terjadi akulturasi, percampuran macam-macam. Nah, itu adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi tiga hal ini. Oke, kita lanjut ke teori pusat pertumbuhan. Ini masalah teori biasanya kalian sulit untuk memahami. Pak Hanif jelaskan. Ada 3 teori. Yang pertama teori tempat sentral, yang kedua teori polarisasi ekonomi, yang ketiga teori kutub pertumbuhan. Kalau di dalam buku paket kalian akan melihat banyak teori. Namun untuk kali ini Pak Hanif jelaskan 3 saja. Yang pertama adalah teori tempat sentral. Pusat pertumbuhan itu ada tempat pusat sentral. Nah, teori tempat sentral ini mengatakan tempat sentral itu berupa pusat pelayanan. Nah, pusat pelayanan menurut teori ini ada 3. Ada pasar, ada lalu lintas, ada administrasi. Administrasi yang dimaksud adalah administrasi pemerintahan. Nah, di sini dibagi menjadi
ada hierarki 3, 4, dan 7. Apa sih maksudnya? Jadi menganalogikan dari gambar ini, pusat pertumbuhan itu dianalogikan sebagai segi 6. Nah, segi 6 ini kita hitung satu wilayah ya. Ini yang hierarki 3 ya. Wilayah pusat. Kalau wilayah pusatnya berupa pasar, dia akan menarik sepertiga wilayah di sekitarnya. Sehingga kalau di total segi 6-nya ada berapa? 1 pusat. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga 2. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga 3. Kan totalnya jadi 3 segi 6 ini ya. Nah, ini kalau wilayah pusatnya pasar akan mempengaruhi sepertiga ini. Nah, ini hierarki 3. Pasar optimum. Yang kedua, ini segi 6. Ada pusat yang pelayanannya berupa lalu lintas yang baik, lalu lintas optimum. Kondisi lalu lintas optimum akan menarik wilayah sekitarnya itu sekitar sepersetengah ya, setengah. Jadi kalau di total ada berapa segi 6? Setengah tambah setengah 1, 2, 3, sama pusatnya itu sendiri 4. Maka hierarki 4. Sedangkan hierarki 7 itu berupa administrasi. Contoh Dukcapil, contoh lain misalnya Samsat ya. Semua orang di kabupaten kota akan bergerak ke pusat untuk melaksanakan aktivitas pelayanan administrasi, mau bikin akte kelahiran, semuanya ke sana. Maka pusat administrasi itu akan menarik semua wilayah di sekitarnya. Ya, semua orang akan terpusat ke sini dalam proses pelayanan. Nah, ini teori tempat sentral. Ya, hierarki 3, 4, 7. Kalau di sini ada 7 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 segi 6. Semoga bisa difahami ya, tempat sentral. Ada pasar optimum, ada lalu lintas optimum, ada administrasi optimum. Kita lanjut. Teori polarisasi ekonomi. Ada pusat pertumbuhan akan menimbulkan dua kemungkinan, backwash effect dan split effect. Nah, yang dikatakan di sini adalah tentang kalau ada titik pusat inti itu akan menarik daerah sekitarnya ya. Bisa dibayangkan ya, ada satu titik pusat, dia baik, maka sekitarnya itu akan tertarik ke pusat. Ada Jakarta ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi akan ke pusat Jakarta semua rata-rata ya, tertarik ke pusat. Nah, dia akan menimbulkan satu fenomena namanya backwash. Backwash effect itu efek yang kurang baik bagi daerah sekitarnya. Jakarta menarik sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sekitarnya ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Di sana akan tertarik ke pusat sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alamnya tertarik ke pusat, maka daerah pinggirannya itu akan menjadi lemah atau perkembangannya lambat karena semuanya tertuju ke pusat. Ya, itu namanya backwash effect. Paham ya? Jadi karena adanya inti yang menarik sekitar, nah daerah sekitar itu akan lambat berkembang, itu namanya backwash effect. Nah, sedangkan split effect itu karena ada inti ya, selain menarik dia akan mengembangkan, merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya. Contoh ya, ada Jakarta udah menarik Bogor, Depok, Tangerang, dia akan melahirkan daerah misalnya Purwakarta, daerah lain yang dia terangsang berkembang, tumbuh menjadi pusat pertumbuhan karena adanya pusat ya, spreading, menyebar. Jadi menimbulkan pusat-pusat yang ada di sekitarnya. Bisa dipahami ya? Backwash itu efek negatif, sedangkan spread itu efek positif, menimbulkan pusat-pusat yang lain. Itu namanya polarisasi ekonomi. Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan. Perkembangan pertumbuhan tidak sekaligus berjalan serentak, melainkan bertahap melalui kutub-kutub pertumbuhan. Yang dimaksudkan bahwa pertumbuhan suatu daerah itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda dan percepatannya juga berbeda. Kita lihat di sini growth pole ya, kutub pertumbuhannya nama lainnya growth pole theory. Ini pusat industri. Nah, link industri itu yang dia akan berhubungan dengan pusat tumbuh, tapi muncul secondary industri di sini ya, muncul kutub baru. Nah, dia akan berkembang lagi di sini. Ini kutub lagi. Oh, di sini juga ada kutub lagi.
Jadi berkembang bertahap. Ya, itu kutub pertumbuhan. Muncul kutub-kutub terus. Oke, itu 3 teori sudah selesai. Yang kelima, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Indonesia itu dibagi menjadi pusat pembangunan ya. Pusat pembangunan ini yang gini. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tuh luas. Dari keluasan wilayah Indonesia perlu dibagi wilayah lagi menjadi 4 wilayah utama. Ya, ada di barat, tengah, ya, agak tengah ya, ada 2 lagi. Terus ada di timur. Nah, Indonesia ini secara peraturan yang sudah ditetapkan sejak rencana jangka panjang ya dulu. Itu mulai wilayah A itu pusatnya di Medan, itu daerah Sumatera sana. Ya. Dia akan menangani wilayah sekitarnya, pusat pembangunan utama. Yang B itu pusatnya berada di Jakarta, yang C pusatnya Surabaya, yang D pusatnya Makassarnya. Kita tahu kalau perkembangan wilayah yang menjadi pusat itu biasanya akan cepat. Dia akan memberikan rangsangan pertumbuhan bagi daerah di sekitarnya, sehingga tidak semuanya tertumpu di Jakarta ya. Kalau tertumpu Jakarta, daerah pinggiran yang paling jauh nanti tidak akan bisa berkembang dengan merata. Maka dibagi wilayah-wilayah ini. Nah, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Ini di petanya sudah ada. Jadi yang pertama Indonesia dibagi menjadi 10 wilayah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 ini dikelompokkan lagi menjadi 4. A, B, C, D. Tujuannya untuk meratakan pembangunan. Ya, jadi A tugasnya memberikan rangsangan pertumbuhan di wilayah 1 dan 2. Ini di Medan pusatnya. Yang B di Jakarta, dia punya tugas untuk merangsang pertumbuhan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus di sini ada daerah Lampung sekitarnya, terus ada di daerah Kalimantan Barat. Sedangkan Surabaya dia punya tugas untuk mengembangkan pembangunan di wilayah Kalimantan, sebagian Kalimantan dan Pulau Jawa, Jawa Timur ya, dan Bali. Sedangkan yang di Makassar dia tugasnya cukup berat ini ya, mulai dari Maluku, Papua gitu ya, Nusa Tenggara ini terpusat ke sana ya. Kalau misalnya ada kebijakan pusat di sini, kebijakan ini kan turun ke pusat pertumbuhan sini, pusat pertumbuhan yang C dan D, baru dari sini diturunkan lagi ke wilayah ini agar pembangunannya merata, gitu ya. Nah, wilayahnya mana saja nanti di dalam file yang sudah Pak Anif bagikan kemarin itu sudah ada. Semoga kalian nanti bisa membaca kembali. Itu wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Oke, yang keenam ini materi tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten yang kemarin Pak Hanif minta kalian melihat video ya dari yang ada di YouTube itu. Link yang sudah sertakan, Pak Hanif jelaskan ulang. Intinya bahwa yang pertama di dalam proses pembangunan itu harus ada rencana. Rencana itu perlu disesuaikan dengan kondisi ruang ya. Makanya ada rencana tata ruang wilayah. Mulai dari yang pertama nasional, yaitu arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangkanya berapa? Kalau di dalam video kemarin ada 20 tahun ya, jangka panjang itu sudah punya rencana. Jadi merencanakan sesuatu dari jauh hari. Dan bisa ditinjau dalam kurun waktu 5 tahun pertama. Oke, itu rencana tata ruang wilayah nasional. Terus yang kedua rencana tata ruang wilayah provinsi, yaitu rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Acuannya kalau kita mau merencanakan di provinsi, kita harus membaca rencana pusat itu seperti apa. Kita jangan sampai melenceng dari rencana pusat. Rencana wilayah nasional jadi acuan yang pertama. Oh ya, harapannya gini. Yang kedua pedoman bidang penataan. Jadi ada dasar, ada ilmu tata ruang. Nah, itu pedomannya ada. Terus yang ketiga ada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ya, daerah ini rencananya mau apa? Itu dasar acuan baru nanti jadi satu rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, ini lebih ke teknis lapangan, yaitu di rencana tata ruang yang lebih umum lagi yaitu wilayah kabupaten. Nanti sudah langsung ke tujuannya, kebijakannya di kabupaten itu, strategi penataannya, rencana
struktur ruang, pola ruang, sampai pemanfaatan dikendalikan. Ini pemanfaatannya nggak benar, pemanfaatannya sudah sesuai. Itu RT RW kabupaten kota. Itu ya, kemarin sudah dipelajari di dalam video yang ada. Kita lanjut permasalahannya. Nah, membuat rencana itu ya masih agak sulit, tapi lebih mudah daripada pelaksanaannya. Nah, kita akan bicara permasalahannya. Permasalahannya ya itu yang pertama dilihat dari tantangannya. Jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia banget. Indonesia itu jumlah penduduknya sangat banyak. Maka itu menjadi tantangan tersendiri. Tingkat kemiskinan masih banyak di Indonesia, masih ada. Ya, apalagi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pembangunan. Biasanya kemiskinan masih tinggi. Bahkan di daerah kota besar itu malah munculnya slum area itu juga memusatkan daerah miskin ya di sekitar daerah kaya. Orang kaya ya dapat, tapi banyak orang miskin di sana. Kesenjangan antar wilayah ya bisa, ini tantangannya. Indonesia masih belum merata. Antar wilayah di dalam satu provinsi itu bisa kesenjangannya cukup tinggi ya, antara si kaya dan si miskin. Nah, antara wilayah berkembang cepat sama yang lambat. Bencana alam, Indonesia memiliki wilayah yang termasuk bencananya cukup intensif, gempa bumi, ada gunung api meletus, ada banjir, ada kekeringan juga kalau kemarau karena ada perubahan iklim itu ya. Krisis pangan, air dan energi serta perubahan iklim. Ya, negara Indonesia menjadi negara agraris, namun masih banyak impor. Ya, ini perlu kita kritisi juga. Ya, krisis pangan itu bisa saja menimpa Indonesia, tapi jangan sampai itu terjadi. Air, ya, air itu juga menjadi sumber kehidupan yang perlu diperhatikan. Terus energi serta perubahan iklim. Indonesia merupakan wilayah negara berkembang dan jenisnya wilayah agraris, itu sangat bergantung pada iklim. Itu jadi satu tantangan bagi penerapan tata ruang. Nah, sedangkan permasalahan itu sendiri apa sih? Yaitu yang pertama, meningkatnya kebutuhan tanah ya untuk kegiatan bangunan. Itu masalah. Jadi, pembangunan terus menerus butuh tanah ya. Rata-rata kebutuhan tanah itu akan habis ya digunakan untuk pembangunan, masalah itu ya. Yang kedua, terjadi alih fungsi lahan. Ada konflik kepentingan antar sektor. Jadi lingkungan hidup pengennya tidak dibangun, tetapi secara ekonomi harus dibangun. Pertambangan ini harus diambil cadangan sumber daya alamnya. Nah, itu terjadi konflik, bisa jadi masalah. Terus yang ketiga, konflik antar wilayah. Jadi wilayah ini misalnya akuisisi wilayah, ada terjadi perselisihan ya, karena ada sumber daya alam yang ada di perbatasan. Ini miliknya siapa, miliknya siapa. Itu bisa antar wilayah, atau misalnya pusat dengan daerah, pusat mengakuisisi ini, daerah juga harus punya pemasukan. Nah, ini juga konflik ya. Terus yang keempat, penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Ini harusnya untuk industri, malah jadi perumahan. Ini untuk ekonomi, malah jadi ruang terbuka hijau dan lain-lain ya. Tidak sesuai. Makanya itu jadi masalah. Yang kelima, menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan resapan air. Ini akan jadi rusak wilayahnya karena pembangunan terus-menerus. Jadi masalah ya. Kawasan fungsi lindung ya berupa ruang terbuka hijau dan resapan air itu ya berupa tanaman-tanaman yang ada di sekitar pembangunan itu akan turun. Terus selanjutnya, pembangunan yang tidak merata itu jadi masalah. Nah, ini masalah yang senantiasa terjadi di dalam rencana tata ruang, dan ini perlu diselesaikan agar apa? Agar manusia bisa hidup dengan damai, dengan sejahtera, dan bisa melaksanakan kehidupan dengan maksimal. Jadi serasi antara manusia hidup, alam juga bisa berkembang, sustainable ya, saling berkesinambungan. Ini yang penting. Sehingga ketika kita bisa menikmati alam berkembang, itu akan berlanjut sampai ke anak cucu kita ke depan. Ini penting kalian pahami bahwa dalam rencana itu perlu difahamkan tidak hanya untuk kita saat ini, tetapi digunakan untuk berkelanjutan, sustainable. Ini ya kaitannya dengan
rencana tata ruang wilayah. Baik, ini materi sudah selesai dari awal tadi ya. Yang pertama adalah tentang pengertian wilayah dan tata ruang, terus perwilayahan itu apa, pusat pertumbuhan, teorinya pusat pertumbuhan, terus wilayah pusat pertumbuhan, dan yang terakhir rencana tata ruang dan permasalahannya. Selesai, semoga kalian paham dan ilmunya bermanfaat. Terakhir adalah ulangan harian akan dilaksanakan pada minggu depan. Semoga dari penjelasan ini kalian lebih paham dan bisa dipelajari dari buku sumber yang lain. Kami akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah ya, bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.